Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah seragam mau kemana, Bu? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan ridhonya sore hari ini kita semua bisa sama-sama hadir di Majelis Taklim Al-Ikhlas. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu, alhamdulillah ya. Allahumma ma amsabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi zinata arsyihi, subhanallahi midada kalimatihi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kecintaan kita baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, pengikut, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita salawat dulu ya Bu ya, mudah-mudahan jadi wasilah berbagai kebaikan Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Shollu alaihi. Udah apal belum hadisnya? Man sholla alayya wahidatan sholla Allahu alaihi asyron. Barang siapa yang bersalawat padaku pada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Masya Allah. Yang saya sayangi Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Titin beserta para pengurus dan ibu-ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas. Yang saya sayangi Ibu Ustazah Rofiko dan Ibu Ustazah Hajaroh yang alhamdulillah bersama kita sore hari ini. Semoga selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, temanya sore hari ini udah di-share ya sama Bu Titin. Apa Bu? Belum di-share. Masya Allah. Bahagia dengan Islam. Siapa di antara kita di sini yang gak pengen bahagia? Gak ada. 100% pengen bahagia. Betul atau betul? Betul ya. Bahagia seperti misalnya kalau ibu dikasih hadiah sama suami, bahagia? Bahagia. Kalau ibu disayang sama teman, bahagia? Bahagia. Kalau ibu sama Allah dikabulkan permohonan dan keinginannya, bahagia? Bahagia. Insya Allah kita sepakat dengan istilah bahagia. Bahagia itu berarti kan sesuatu rasa ya, suatu rasa yang menunjukkan sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tenang. Betul atau betul?
Nah, kita mau bahagia dengan Islam, tapi sebelum saya bicara Islam, ya, kita tuh harus menyamakan dulu, Bu, ya, menyamakan makna Islam. Kenapa harus disamain? Kalau nggak disamain, ibu ngomong ke sono, saya ngomongnya ke sini. Betul atau betul? Contohnya, kalau kita ngomong kata atos, atos Bu. Orang Jawa bingung, apanya yang atos Bu Ani? Ya. Iya, orang Sunda sih ngerti ketika saya bilang atos Bu. Atos naon? Atos sholat, atos nepi ka majelis. Tapi kalau orang Jawa ditanya, iya, apanya yang keras Bu Ani? Kan gitu ya. Nah, maka kita ketika mau ngomong sesuatu samain dulu gitu maknanya, biar nanti enggak yang satu ke sana yang satu ke sini gitu. Kayak misalnya atos tadi, kata orang Sunda atos itu apa? Udah. Kalau kata orang Jawa keras. Ya gimana, nggak nyambung ya. Sama kayak saya ngomong gini, gemblong. Ibu-ibu di sini ketika saya ngomong gemblong apa yang kepikiran? Makanan manis. Tapi kalau orang Kuningan, gemblong itu opak yang terbuat dari singkong. Ada orang Kuningan nggak di sini? Ya, Ibu, bener ya Bu, namanya gemblongnya Bu. Tah, cek Ibu teh, man asin dak rasana gitu. Cek teh Eva, ente gemblong mah manis, ente nyambung. Ya, bener apa bener? Maka kita penting banget nyamain makna dulu. Ya, selama ini kita udah bukan kenal lagi Islam. Ya, alhamdulillah kita semua kayaknya di sini Islamnya via borocotnya Bunya. Via ea. Ada yang mualaf nggak? Ada. Mana yang mualaf? Yang mualaf satu orang ya. Tapi lain-lain 99% Islamnya via borocot. Jadi mulai dari kandungan geus apal eta Islam ya. Tapi kita pengen samain dulu sekarang. Bu, Islam apa Bu? Bu, ini orang banyak banget nih yang di sini. Islam apa Bu? Jangan aja jawab Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya. Terus bagaimana dengan orang Arab, bagaimana dengan orang Inggris yang mereka nggak kenal kata lohor, Bu? Iya nggak? Lohor adanya di sini doang, bener nggak? Iya. Jadi Islam tadi apa? Ada yang sudah menyebut? Hah? Agama, selamat, naon deui? Kaidah, ada lagi? Oke ya, kita keep ya. Udah. Ya mirip-mirip lah ya. Ya nggak yang jauh banget kayak gemblong tadi, yang satu asin yang satu manis gitu ya. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, kita refresh lagi, kita samain lagi, sehingga ketika kita bicara bahagia loh dengan Islam, Islam yang mana gitu. Nah, Islam yang kita samakan persepsinya sore hari ini ya. Ibu-ibu bawa buku? Iya, saya kebayangnya papan tulisnya gede. Ini kelihatan nggak yang belakangnya? Al-Islam ya. Apa itu Al-Islam ya? Al-Islam, kita sebelum bahas Islam, makna Islam menurut syar'i gitu ya, kita bahas dulu menurut lughah ya. Jadi ada kalau di dalam kita tuh bahas definisi menurut lughah ya. Apa definisi Islam menurut lughah? Yaitu al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Ya. Al-inqiyad itu ketundukan. Jadi kalau selama ini kita bahas Islam, tadi ada yang menyebutkan selamat. Betul sih selamat ya. Kalau inqiyad gitu loh. Karena kata al-islamu itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Ya. Akar katanya gitu, aslama yuslimu islaman. Nah, dia diartikan secara lughah adalah al-inqiyad. Al-inqiyad. Di mana dalilnya? Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Ibu bisa minta tolong kita baca, kita ngaji dulu ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112, Ibu udah dapat ayatnya? Kita ngaji bareng ya, biar semua pada dapat pahala. Satu huruf berapa kebaikan Bu?
Satu huruf berapa kebaikan? 10 ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 112 Allah berfirman bala, tidak. Man aslama. Di sana diartikannya apa di Al-Quran Ibu? Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya, ya. Kata aslama ya, di sana menyerahkan diri sepenuhnya. Betul, Bu? Nah, di tafsir Jalalain dijelaskan bahwa aslama itu inqiyadul li amri. Yang namanya aslama ya, menyerahkan diri sepenuhnya, yaitu Islam itu adalah tunduk terhadap perintahnya, nyanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lanjutan ayatnya dikatakan oleh Allah wajahahu lillahi, ya. Dan dia apa yang dia serahkan kepada Allah, wajahahu, wajahnya. Ibu, kalau di dalam anggota tubuh kita yang namanya wajah itu adalah bagian yang paling mulia. Kenapa bagian yang paling mulia? Karena dengan wajah orang bisa dikenali, betul? Walaupun memang kalau dengan tangan juga bisa dikenali, cuman agak nyureng, ya. Contohnya ibu gitu, naon eta fotonya kieu kabeh. Ya, tangannya nggak ada yang pakai cincin nih. Kalau ada yang pakai cincin kelihatan, oh itu mah cincin Bu Epa, itu mah cincinnya Bu Haji Rosidah misalnya gitunya. Tapi iya polos, kita itu yang ngelihat status ibu, tangan nasaha, tangan nasaha, bener apa benar? Tapi kalau lihat wajah itu akan lebih mudah orang dikenal. Maka di dalam anggota tubuh kita yang paling mulia itu wajah. Di dalam ayat ini dikatakan wajahnya aja diserahkan sama Allah. Ya, bagian yang paling mulia aja diserahkan kepada Allah, apalagi anggota tubuh yang lain, gitu. Itu di tafsir Jalalain dijelaskan bahwa yang dimaksud al-Islam ya aslama secara lughah itu adalah al-inqiyad, artinya ketundukan, ya, ketundukan. Nah, di sini ya. Jadi kita samain tuh, itu secara lughah, ya. Tetapi ya, membahas makna Islam secara lughah nggak cukup, ya, itu pun bisa akan mengantarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang berbeda-beda. Maka kalau di dalam Islam kita mengenal istilah syar'i, ya, makna syar'i, makna yang sudah ditetapkan oleh syariat. Pentingnya bagaimana? Kayak gini Bu, ya, ibu di rumah punya kursi? Punya kursi? Alhamdulillah ibu punya kursi. Warnanya apa Bu? Coklat. Ada lagi? Merah. Ada lagi warnanya kursinya apa? Sampai lupa ya? Sampai hadir di majelis talim lupain cucian, lupain jemuran, sama lupa warna kursi. Saking khusyuknya ngaji, ya. Nah, kursi yang di rumah itu sama nggak kalau saya bilang itu bapak itu apakah dapat kursi di DPR? Beda ya Bu. Kursi yang di DPR maksudnya apa? Jabatan, betul? Nah, maka butuh ada makna syar'i tentang Islam. Ketundukan kepada apa? Kalau kita sih kembali kepada Al-Quran udah jelas, Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru bahas secara lughah saja, di situ udah ketahuan tuh bahagianya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahagia, nggak pernah takut gitu, ya, nggak pernah sedih, itu masya Allah. Jadi secara lughah itu tadi, kemudian kita akan bahas secara syar'inya, ya, secara syar'i.
karena tadi penting. Seperti halnya tadi kita bicara kursi. Kalau kursi saja tempat duduk, itu kursinya beda dengan kursi yang ada di DPR MPR, karena yang dimaksud kursi di sana adalah jabatan. Maka dibahas makna Islam secara syar'i. Apa makna Islam secara syar'i? Dikatakan tadi, alhamdulillah ibu ada yang jawab agama. Siapa yang jawab agama tadi? Ibu ya. Ad-din, betul Bu ya. Ad-dinu ya. Nggak cukup. Agama yang mana? Agama alladzi ya. Agama yang anzala lahu Allahu. Nih. Jadi ini ya, kata kuncinya pertama adin, yang kedua ini. Ini belum cukup. Kenapa? Karena gini, ketika kita bicara adin, orang di luar sana juga tahu. Maka dibatasi adin yang mana? Adin yang alladzi anzalahu Allahu. Adin agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerucut, agama yang diturunkan oleh Allah ada berapa? 5, banyak amat Bu. 3 ya. Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, maka yang 2 ini disebut ahlul kitab. Ya, disebut ahli kitab karena memang Allah menurunkan kitab, yaitu diturunkan kitab Taurat dan diturunkan kitab Injil. Ya. Maka ini saja nggak cukup. Ya. Ada identifikasi lain, yaitu Allah. Ya. Kepada siapa? Kalau Islam? Betul, Sayyidina ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bu, ini yang harus kita pahami bersama. Saya tanyakan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, sepakatkah ibu ketika saya sampaikan bahwa al-Islam adalah ad-din agama alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat Bu? Sepakat? Benar sepakat? Sepakat? Harus sepakat karena ini kenyataannya. Apakah ada pengertian yang lain selain ini? Gak ada. Kalau kita bilang al-Islamu ad-din, gak cukup. Ya, gak cukup. Harus dijelaskan lagi agama yang mana. Maka kita sampaikan ad-din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Nah, jelas kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut makna Islam. Maka kalau kita memahami Islam dengan makna ini, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Ani, itu kan definisi Bu Ani. Enggak Bu, ini saya ambil dari kitab Nizamul Islam ya, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin, tetapi dikuatkan dengan dalil ya. Kalau kita bicara sesuatu maka dikuatkan dengan dalil. Di mana dalilnya? Ibu boleh buka Quran surat Ali Imran ayat 19, Quran surat Ali Imran ayat 85 ya. Dan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bu, 3 dalilnya. Cukup enggak? Cukup ya Bu ya. Jadi dalilnya bukan cuma 1, ada 3. Di Quran surat Ali Imran ayat 19 apa 18, inna dina indallahil Islam. 19 atau 18? 19 ya. Takut saya salah ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, di sana ada kata inna
Dina, ya. Inna dina indallahil Islam. Ada kata adin dan ada kata Islam, ya. Allah sebutkan sungguh agama yang di sisi Allah adalah Islam, ya. Kemudian di Quran surat Ali Imran ayat 85. Boleh dibaca, Bu? Mikrofonnya cuma satu ya? Ada dua, tuh sok mangga. Ya, dipakainya sedikit-sedikit aja. Ya. Boleh. Siapa yang mau baca, Bu? Ya. Islam fala yuqbala minal khasirin. Bu, di ayat 85 Allah tegaskan lagi, barang siapa yang mencari adin agama selain Islam, lannya lan taukid, Bu. Ya, kalau belajar bahasa Arab tuh ya, lan begini tuh ya. Ya, artinya lan taukid, tidak akan diterima darinya. Ya. Bahkan di dalam akhirat Allah bilang, katakan termasuk orang-orang yang rugi gitu. Ya, jadi definisi bahwa Islam adalah ad-din, ya, agama yang diturunkan oleh Allah, itu didasarkan oleh dalil Quran. Bahkan di Quran surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul. Nah, itu udah jelas banget itu ya. Dan aku ridhoi Islam menjadi agama. Berarti satu-satunya agama yang diakui, yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Jadi kita bahagia, kita semua yang ada di sini adalah hamba-hamba Allah yang memeluk sesuatu yang diridhoi Allah. Itu kuncinya kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, di dalam Quran surat Hud, ini kita ngaji juga lebih ke arah Quran surat Hud ya, ayat 108. Ya, di sana disampaikan apa sih bahagia itu. Orang yang bahagia itu yang bagaimana sih, gitu ya. Itu di Quran surat Hud ayat 108. Dan di Quran surat Hud ayat 108 itu adalah inti dari Islam. Ya, itu adalah ajaran Islam. Maka cukuplah ya menjadi bukti bagi kita di Quran surat Hud ayat 108, surat Hud surat ke-11 ayat 108, bahwa yang bisa mengantarkan kita pada bahagia tidak saja di dunia tapi sampai ke akhirat adalah kita hidup bersama dengan Islam. Islam yang mana? Islam yang ini ya, Bu. Ya, Bu, Islam yang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang lain. Maka saya nggak setuju kalau ada itu Islam ini, itu Islam ini, nggak setuju. Islam tuh cuma satu. Islam tuh cuma satu. Apa ini? Definisi Islam tuh cuma ini, ya. Itu ada definisi ini ditulis di kitab Nizamul Islam, ya, Masya Allah. Kita baca Quran surat Hud-nya ya, Bu, ayat 108 biar Ibu dapet tuh bahagianya itu, ya. Quran surat ke-11 ya, ayat 108. Kita ngaji ya ini ya. Kita ngaji ya nih, ayat 108. Yuk kita ngaji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa, saya nggak kuat ya Bu, illa masya'a rabbuk ata'an ghaira majdzud. Shadaqallahul adzim. Ibu perhatikan Quran surat Hud ayat 108. Wa ammal ladina, dan adapun orang-orang yang su'idu berbahagia, fafil jannah di dalam surga, khalidina fiha kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard, ya, selama ada langit dan bumi, ya, illa masya'a rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, ata'an ghaira majdzud, sebagai karunia yang tidak ada putusnya. Maka orang yang berbahagia yang ada dalam ayat ini adalah orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah pertama untuk bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadikan Islam sebagai din, agama bagi kita. Islam yang mana? Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang ada tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi bagaimana kita berbahagia dengan Islam? Mau tidak mau hidup kita harus mau diatur oleh Al-Quran, harus mau diatur oleh Sunnah. Saya akan berikan gambaran orang-orang yang hidup berdasarkan Islam. Saya akan tanya kepada ibu-ibu, bahagiaan yang mana? Satu, ya, dalam hal urusan ekonomi. Ada satu orang terlibat pinjol. Apal Bu pinjol? Gemes banget saya sama pinjol. Ya, kalau ada yang dengar ceramah saya hari ini, saya mohon kepada pemerintah, saya mohon kepada jajaran yang memiliki kewenangan untuk apa itu namanya ya, memberikan izin kepada pinjol, tolong dicabut semua izin-izin aplikasi-aplikasi yang menyediakan pinjaman online. Tolong, saya mohon. Kenapa? Karena Masya Allah tidak ada kebaikan di sana. Betul atau betul? Beberapa waktu yang lalu hari Ustazah Muhati meninggal kemarin ya? Iya kemarin. Saya pagi dapat kabar beliau berpulang. Kita doain ya Bu ya, mudah-mudahan almarhumah bahagia di dimensinya yang sekarang. Semoga ilmu yang beliau ajarkan ya menjadi amal jariah buat beliau ya di alam kuburnya sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kita doakan sekalian di sesi penutup. Ya. Habis baca berita itu, ada seseorang yang menelpon saya menangis-nangis. Nangis, terseduh ya. Saya sedih lah kalau ngedengerin orang nangis ya Bu ya. Nelpon langsung gitu ya, nangis. Kenapa Bu? Kira-kira kenapa nangisnya? Terlibat pinjol Bu. Hari Rabu tanggal berapa kemarin? Tanggal 4. Dikejar-kejar pinjaman online 4,5 juta. Besok tanggal 6, tanggal 7 dikejar-kejar lagi katanya. Saya tanya, sudahkah orang tersebut hidup sesuai dengan Islam? Pinjam online, dia terlibat pinjam online sesuai dengan Islam atau tidak Bu? Kenapa Ibu bengong? Tidak. Apa yang dia rasakan? Sengsara, sedih, buktinya penangis. Betul gak? Sampai saya dengernya aja ngeri Bu, ngeri dengar tangisannya. Khawatir ya. Kalau zaman sekarang kan gitu ya, orang bentar-bentar kayak ujian gitu berat banget. Tapi coba bayangkan dengan orang yang tidak punya hutang rentenir, tidak punya hutang riba, punya hutang tapi bukan riba, masih bisa tidur,
Masih. Ya, Ibu udah lunas semua nih ya bajunya ya. Alhamdulillah ya, udah bisa tidur. Kalau ada yang belum lunas saya tanya, semalam bisa tidur nggak? Saya yakin masih bisa tidur. Karena hutangnya bukan hutang riba, Ibu. Nggak apa-apa, punya hutang nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu ribanya itu gitu. Ya. Maka ini contoh satu kasus ini membuktikan kepada kita orang yang hidup dengan Islam, dia jauh dari riba, hidupnya lebih tenang dibandingkan orang yang hidupnya tidak mengikuti Islam. Satu tuh. Dua, dalam masalah pergaulan. Istri yang selingkuh, apakah akan setenang istri yang tidak selingkuh? Enggak. Kalau istri yang selingkuh bisa jadi HP mual bakal digular-guler sembarangan. Betul atau betul? Mau nelfon keluar dulu nyari tempat yang sepi, ada di samping musola ya. Padahal di musola ada ini, ada apa itu, kamera CCTV. Eta emas saha cenanya peting-peting gitunya di pojokan asik ini nelpon ya. Orang yang berselingkuh pasti hidupnya lebih tidak tenang dibanding orang yang tidak punya selingkuhan. Yang tidak punya selingkuhan insya Allah hidupnya sesuai Islam ya. Yang punya selingkuhan tidak sesuai Islam. Ini di dunia aja udah kelihatan Bu, mana yang bahagia, mana yang tidak bahagia ya. Terus contoh lagi yang lain ya. Misalnya orang yang seorang ibu yang dia tuh kalau ngedidik anaknya tuh marah-marah terus gitu ya. Itu tenang gak sih? Enggak. Kalau anaknya main ke rumah orang gak tenang. Takutnya tuh anak, kalau anak itu kan jujur ya Bu. Anak itu jujur, saya sempet, kita sih nggak niat nanya ya, nggak niat nanya, tapi ada anak tetangga tuh sampai curhat ke anak saya. Jadi lucunya apa? Itu anak sama anak curhat. Ya, katanya kamu enak, aku sih diginiin sama ibu aku gitu. Ya, ya Allah. Teteh senyum, teteh digituin gak sama mama teteh? Ya. Takut mamanya, ya. Kalau mamanya galak, mamanya takut kalau anaknya main sama orang. Takut apa? Diinterogasi. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita hidupnya sesuai dengan Islam, kita akan tenang Bu. Nggak ada yang kita takuti, nggak ada yang kita khawatiri. Tapi kalau kita hidupnya tidak sesuai dengan Islam, di dunia ini saja sudah membuktikan, apalagi di akhirat. Nauzubillah. Maka sekarang tugas kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Karena saat ini itu ya, umat Islam itu belum identik dengan kebahagiaan. Betul atau betul? Iya. Banyak rumah tangga muslim yang sering bertengkar ya. Kenapa sih suami istri nggak bertengkar itu? Biasanya karena tidak merasakan harmonis. Betul nggak? Bukan selalu melulu tentang uang sih ya gitu. Kemudian anak-anak ya, tumbuh kembangnya juga tidak sehat. Itu biasanya karena tinggal di lingkungan yang tidak menerapkan aturan Islam. Gak usah jauh-jauh deh ke kayak gitu, pengajian aja nih. Kalau circle kita ngaji cuman sekedar ya udah seru-seruan aja. Saya jadi ingat ya, Buya Yahya pernah bercerita begini. Kadang orang suka sama yang ceramahnya itu enak, yang bisa bikin nangis. Padahal kalau nangis bisa aja gitu. Ketika ibu datang emang ibu lagi melau aja, hati ibu lagi galau. Disentuh dikit aja langsung nangis. Tapi Buya Yahya beri pesan kepada kita. Hadir ngaji yang bagus bukan karena penceramahnya bisa bikin ibu nangis, bukan karena penceramahnya bisa bikin ibu ketawa, tapi karena ceramahnya bisa merubah hidup kita. Ya, introspeksi juga pernah saya sampaikan ya ke ibu-ibu. Bu, kita tuh ngaji gitu ya, sebetulnya kita dapat berkah nggak sih? Ketawanya ke diri kita. Kalau kita ngaji, setelah ngaji ada perubahan, berarti kita dapat berkah dari ilmu. Tapi kalau setelah ngaji nggak ada yang berubah, tetap aja sholatnya belang bentong, subuh hente, juhur sholat, asar tinggal, berarti nggak ada yang berubah.
nggak ada berkah, ya. Ya, jadi kemarin pun sempat gitu ya. Kemarin tuh kan ada kajian hati juga ya, Masya Allah. Ada kajian hati, tapi banyak hati-hati yang terluka. Kumaha eta? Ya, hati-hati yang terluka oleh orang-orang yang hadir ngaji. Nah itu saya bilang, kumaha? Bukannya baru hadir ngaji gitu ya, kajian nanti ini kajian hati deh gitu. Nah disinilah Bu, mungkin kita harus banyak melakukan perubahan ketika kita ngaji dan ketika kita mengisi ngaji. Anggap bahwa forum ini itu adalah forumnya Rasul. Kita itu ngaji itu untuk mensiarkan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mensiarkan Islam, maka tunjukkan itu gitu. Baik dari sisi yang mengisi maupun dari sisi yang hadir. Kita itu sedang menjadi pewarisnya para nabi. Ya. Alhamdulillah kalau di sini mah di Al-Ikhlas ya, wajahnya juga circle-nya circle soleha ini mah. Ya. Kan kalau circle yang gak soleha mah Bu, sama temen ngaji oge julid. Ya. Julid. Kalau di sini mah alhamdulillah saling support. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Yang nggak pakai seragam tetap dapat senyum dari temennya kan ya Bu? Alhamdulillah. Ibu kalau ibu dicemberutin sama temen ibu yang pakai seragam, ibu bilang saya. Nanti kita bahas ya, gitu, Masya Allah. Ya. Kalau ibu mau tukeran sama saya baju boleh. Ya. Itu Bu. Jadi ngaji itu, ini kita mau bahas Islam sampai sejauh apapun, kalau ternyata hadirnya kita hanya sekedar melakukan rutinitas, sia-sia Bu, gitu. Tapi hari ini berbahagialah ibu. Berbahagia kenapa? Karena ibu paham Islam. Karena ibu udah mulai mengerti makna Islam. Ini akan mempermudah kita bersikap. Jadi kalau ada katakanlah orang yang berusaha memprovokasi Islam yang begini, Islam yang begitu, itu agama yang diturunkan oleh Allah enggak? Kepada Nabi Muhammad SAW enggak? Ada aturannya enggak di dalam Al-Quran dan Sunnah? Beres. Jadi mau dia sholat yang pakai kunut atau enggak pakai kunut akan tetap damai. Ya, yang error yang apa? Yang enggak sholat. Ya, yang pakai seragam dan enggak pakai seragam damai. Yang error yang buka aurat itu gitu ya. Jadi kita tuh jangan salah fokus. Nah, jadi saya yakin semua yang hadir di sini ingin sekali merasakan menjadi orang-orang yang su'idu. Betul Bu? Iya, sudah pilihannya sudah betul. Pertama yang kita pilih adalah kita sebagai pemeluk agama Islam. Insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi nanti apa cakupan Islam, walaupun sedikit pada pertemuan yang sebelumnya sudah saya spill sedikit tentang cakupan Islam. Tapi nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas cakupan Islam. Kenapa? Karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditegaskan di Quran surat Al-Maidah yang ayat 3, sudah sempurna. Nah, maka kesempurnaan yang seperti apa? Nah, itu insya Allah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Jadi ibu sudah yakin dengan berislam ibu pasti akan bahagia? Udah berarti dapat materinya ya. Kalau ibu yakin dengan berislam ibu akan bahagia, berarti materinya sudah sampai ya. Ibu yakin seorang muslim akan masuk ke dalam surganya Allah? Ibu yakin sebagai umat Islam akan mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi? Harus yakin ya. Karena ketika mendapat syafaat disitulah ada kebahagiaan. Ketika bisa masuk surga disitulah ada kebahagiaan. Ketika urusan kita hidup ini di dunia diurus semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah letak kebahagiaan. Jadi letak kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa menjalankan Islam secara kafah. Karena nggak ada pilihan ya di dalam ayatnya. Masuk ke dalam Islam secara kafah, jangan mengikuti langkah setan. Berarti kalau yang nggak mau masuk Islam secara kafah berarti sedang mengikuti langkah setan. Padahal setan musuh yang nyata. Apakah enak hidup bersama musuh? Boro-boro Bu hidup bersama musuh, ketemu musuh guys sebel. Ya, Masya Allah ya, hidup
Pengennya punya musuh atau nggak punya musuh? Pengennya nggak punya musuh. Kita ngerasain kalau punya musuh, ada orang yang kita sebel, ketemunya aja kita males, apalagi hidup bersamanya. Nah, ibu udah merasakan itu, maka jangan hidup sama setan, Bu. Iya, kata Allah setan itu aduwwum mubin, sampai aduwwum mubin dikuatkan itu ya, naat manut ya, aduwwum mubin ya, setan itu musuh yang nyata. Maka tidak ada pilihan, bismillah kita sedikit-sedikit akan melaksanakan Islam secara kafah, kita belajar. Maka dari itu insya Allah semangat, niat, tekad kita, mudah-mudahan Allah ijabah, kita bisa menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, kalau dalam bahasa takwa, haqqa tuqatihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi itu saja mungkin materi kita sore hari ini. Karena akan ada sesi foto ya, berarti kan harus menyediakan waktu ya. Mohon maaf kalau tadi agak jelas, agak cepat penjelasannya ya Bu ya. Tapi setidaknya kita dapat dua pemahaman. Satu, mana Islam secara lugah adalah al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin barang siapa yang tunduk kepada Allah akan bahagia? Yakin ya. Kemudian secara syar'i kita mendapatkan satu pemahaman bahwa al-Islam adalah, dibaca Bu pakai bahasa Arab bisa ya? Al-Islamu bareng, al-Islamu ad-dinu alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu udah bisa baca Arab gundul. Baca Arab gundul Bu, pinter sih ibu udah baca. Nggak dikasih harokat loh itu, ibu udah baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sallallahu, Allahnya ya belum ya, sallallahu. Masya Allah ya. Bismillah, mudah-mudahan semakin semangat lagi berislam ya, semakin semangat lagi mengkaji Islam dan mengamalkannya. Mau beratus kali Ibu hadir majelis lain, kalau nggak diamalin sama aja Bu gitu ya. Bismillah kita amalin, dapat ilmu dari guru ini kita amalin, dapat ilmu dari guru ini kita amalin ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang su'idu fafil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau didiskusikan? Udah pada siap-siap. Udah pada dibungkus rapi gitu ya, Masya Allah. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, tapi kalau ada yang mau diskusi silahkan ya Bu, terbuka ya. Ibu bisa tanya nomor HP saya, dan Ibu bebas bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan, dan Ibu bebas menyembunyikan identitas Ibu. Jadi Ibu nggak usah bilang Ibu siapa gitu ya. Nggak usah saya dikasih foto profil Ibu juga nggak apa-apa. Insya Allah saya nggak kepo. Tapi yang penting saya bisa memberikan mungkin sedikit saran atau nasihat atau ilmu yang mungkin saya ketahui. Silahkan ya Bu, tanya nomor saya ke Ibu Ketua kalau ada hal atau permasalahan yang membutuhkan saran, pertimbangan atau solusi. Insya Allah akan berbagi. Kalau saya belum tahu, insya Allah saya cari tahu ilmunya lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini kelak menjadi wasilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan naungannya di padang mahsyar nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, fatarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ila ikhwanina fi sa'il biladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana. Wa ila ahlil kubur hadzal majlis jami'an, ila almarhum almarhumah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Talim Al-Ikhlas.